Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, guru, yes. Oke, jadi sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita mengucapkan salam panajali dan berdoa kepada ketua kelas. Silakan. Berdoa sana. Panajali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya diawali dengan berdoa. Menurut kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Jadi untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kita iringi dengan tepuk tangan ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3 mulai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Apa kabar? Baik. Ada yang sakit hari ini? Ya. Oke, sehat semua ya. Tapi kalau ada yang sakit, misalnya ada yang flu, batuk, pilek, harus pakai apa? Harus pakai masker karena sekarang cuacanya sedang tidak bersahabat. Ya, sekarang kan cuaca lagi ekstrim, kadang panas, kadang dingin. Jadi anak-anak cepat terkena flu. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Pintar sekali. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya anak-anak ya. Baik, yang pertama, Igusti Made Arditya Wiguna, IKD Agus Mahendra, Iketut Adi Suartama. Oke, dan yang terakhir Ninengah Santi. Oke, sudah semua Ibu absen, berarti nihil ya hari ini semuanya hadir. Baik, sebelum kita ke pembelajaran inti, kita akan melakukan ice breaking supaya semuanya termotivasi dan tambah semangat ya. Kita langsung ke tepuk semangat ya. Bisa dimulai? Bisa. Tepuk semangat. Dan Ding ding ding. Dung dung dung. Dang ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Di kelas 11 DKP 1 semuanya semangatnya membara luar biasa ya. Nah, di depan adik-adik sudah Ibu tampilkan materi yang akan Ibu sajikan kepada adik-adik ya. Dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu hari ini itu ada kegiatan pembelajaran. Bisa adik-adik perhatikan itu ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang pertama mohon diperhatikan, capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis, mengidentifikasi dan membuat kreativitas bentuk liatnya dalam Mahabharata dan Yoga Cara. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, di sini ada pertanyaan pemantik. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah yang kalian ketahui tentang iannya? Ya, ada pertanyaan pemantik nih, ya. Yang pertama, apakah yang kalian ketahui tentang iannya? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Angga. Apa jawabannya? Lihatnya adalah korban suci yang dilakukan secara musik. Iya, tepat sekali. Kita berikan aplaus yang meriah buat. Benar sekali, tepat sekali. Jadi yang ada diketahui atau apa yang kalian ketahui tentang iannya? Iannya itu sendiri adalah korban suci yang tulus ikhlas. Oke, yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang cerita Mahabharata? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Apa yang ada diketahui tentang cerita Mahabharata? Dewa. Iya, Dewa. Arjuna. Arjuna. Pintar. Apa lagi yang kalian ketahui tentang cerita Mahabharata? Oka? Sangkuni. Bagus. Ada yang tahu lagi apa yang berkaitan dengan cerita Mahabharata? Ini Wignana? Sri Krishna. Sri Krishna. Ya. Jawabannya bagaimana anak? Tepat nggak? Tepat sekali. Oke, dari yang pertama dulu. Arjuna. Arjuna itu adalah bagian dari bagian dari Panca Pandawa, sangat terkenal sekali. Terus yang kedua tadi jawabannya apa adalah
Amin. Nah, oke, selanjutnya. Nah, bisa Adik perhatikan dalam slideshow yang Ibu tampilkan. Ini gambar apa? Saya Bu, Iya, Pak Hadi. Sri Krishna dan Arjuna. Iya, ada Sri Krishna dengan Arjuna. Terus apa lagi yang berkaitan dengan gambar ini? Iya, Santi. Mengenai perang Bratayuda. Oke, ini mengenai gambar peperangan Bratayuda ya. Ya, peperangan yang sangat-sangat terkenal sekali. Ya, yang disebut dengan perang Bratayuda, di mana yang menjadi kusirnya adalah Sri Krishna. Laksanakan niatnya harus dengan hati yang bagaimana? Tulus ikhlas, tidak boleh karena adanya sifat keterpaksaan atau hanya ingin pamer kepada orang lain, tidak boleh sama sekali. Baik, selanjutnya, nah ada hakikat niatnya. Tadi udah pengertian niatnya, sekarang hakikat niatnya. Hakikat utama dari niatnya adalah pengorbanan yang dilakukan dalam ketulusan hati. Pengorbanan ini tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk berupa waktu, tenaga, pikiran, atau bahkan cinta kasih yang tulus. Mahabharata, epos Mahabharata dan Ramayana sudah ada terjemahannya dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi harus berbangga kita sebagai umat Hindu karena kedua epos kita yang sangat terkenal ini, Mahabharata dan Ramayana ini memang benar-benar sudah terkenal di kalangan masyarakat. Selanjutnya, kedudukan dari Mahabharata itu sendiri adalah Mahabharata ditulis oleh Maharshi siapa? Ya, Maharshi Vyasa. Mahabharata sendiri terdiri dari 100.000 sloka. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang Ibu sajikan. Mudah-mudahan semuanya paham ya mengenai materi nilai-nilainya dalam cerita Mahabharata. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ibu akan membagikan kalian LKPD. Nah, di sini anak-anak sudah membagi kelompok 4 sampai 5 orang. Jadi mohon nanti masing-masing kelompok ketika pengerjaan LKPD atau lembar kerja peserta didik mohon dibaca petunjuk pengerjaannya. Ya, semoga nanti dalam pengerjaannya adik-adik bisa melaksanakannya semaksimal mungkin supaya nanti skor atau poinnya juga besar. Ya, baik, Ibu bagikan dulu LKPD ini. Silakan dikerjakan. Mohon didiskusikan ya beserta dengan anggota teman-teman. Nanti di LKPD-nya mohon diperhatikan anak-anak. Di sana ada nama anggota kelompoknya, mohon ditulis selengkap-lengkapnya, diisi nama, nomor kelas, ya. Mohon di petunjuk pengerjaan soalnya dibaca dulu dengan cermat. Setelah itu di lembar berikutnya baru adik-adik nanti tulis jawabannya, ya. Baik, Ibu berikan waktu 20 menit dalam pengerjaan LKPD. Silakan adik-adik kerjakan mulai dari sekarang. Silahkan LKPD-nya dikumpulkan. Mohon bantuannya kepada ketua kelas untuk mengumpulkan LKPD-nya. Ya. Nah, ini LKPD yang sudah isi jawabannya semua sudah kalian kerjakan dengan maksimal. Minggu depan ini akan dipresentasikan. Ya, nanti akan dipresentasikan. Jadi Ibu mohon kepada masing-masing kelompok untuk menunjuk satu orang anggotanya yang akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, nanti kita ketemu di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Baiklah adik-adik, minggu kemarin kita sudah melaksanakan diskusi per kelompok. Ya, sudah ada LKPD yang sudah Ibu bagikan dan LKPD adik-adik yang sudah adik-adik kerjakan itu sudah ada di tangan Ibu. Nah, di pertemuan kita hari ini adik-adik akan mempresentasikan hasil diskusinya.
seperti yang sudah kita sepakati minggu lalu, nanti masing-masing kelompok harus ditunjuk satu orang yang mempresentasikan hasil diskusinya. Namun sebelum adik-adik presentasi, adik-adik bisa lihat slideshow yang ada di depan adik-adik. Di sana ada rubrik asesmen performa. Jadi ketika nanti adik-adik mempresentasikan hasil diskusinya, ada penilaian atau poin-poin penilaian di dalamnya. Yang pertama yang akan Ibu nilai adalah pertama, dimensi penilaiannya adalah kemampuannya dalam menganalisis. Jadi ketika Ibu membagikan LKPD, ada pertanyaan bagaimana kemampuan adik-adik peserta dengan kelompoknya menganalisis soal yang tertera di LKPD. Melaksanakan presentasi kepada kelompok 1, yaitu kelompoknya Santi. Ya, kami persilahkan untuk maju ke depan kelas untuk presentasi. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Saya mewakili kelompok 1 ini mempresentasikan pelaksanaan YAT-nya. Presentasi dari kelompok kami tutup dengan parafrase. Oke, kita berikan aplaus yang meriah kepada Jadi sudah sangat baik sekali ya presentasi kita hari ini, ya, di mana masing-masing kelompok sudah bisa menyajikan hasil diskusinya. Jawabannya semuanya sudah tepat, sudah sesuai dengan arahan Ibu minggu lalu, ya. Nah, dari pemaparan materi yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak, yang disertai dengan presentasi kelompok yang dilakukan oleh masing-masing kelompok di kelas 11 DKP 1, apakah masih ada pertanyaan yang masih mengganjal atau ada yang belum dipahami? Silahkan angkat tangan, Ibu berikan waktu. Ya. Oke, baik, kepada Mega dipersilahkan. Izin bertanya Bu, apakah nilai-nilai dalam Mahabharata masih relevan dipergunakan di kehidupan sekarang ini? Iya, pertanyaannya bagus sekali ya Nak Mega ya. Jadi jawabannya langsung Ibu jawab ya. Jadi jawabannya adalah masih relevankah pelaksanaan nilai-nilai dalam cerita Mahabharata itu masih relevan atau tidak ya, dipergunakan, diterapkan dalam kehidupan dewasa ini? Jawabannya adalah masih ya. Bisa adik-adik lihat di depan ya. Di sana ada evaluasi dan refleksi. Evaluasi dulu yang akan kita laksanakan. Yang pertama, apakah adik-adik sudah bisa menjelaskan pengertian dan jenis-jenis yatnya dalam Mahabharata? Sudah. Oke. Berarti dapat Ibu simpulkan dulu. Pengertian yatnya itu apa? Oke, Angga? Yatnya adalah korban suci secara bersifat. Ya, korban suci yang dipersembahkan dengan tulus ikhlas. Selanjutnya, jenis-jenis yatnya ada berapa dalam agama Hindu? Ada 5. Yang pertama, pemaparan materi yang Ibu berikan. Selanjutnya refleksi. Apakah selama pembelajaran berlangsung ada kendala yang adik-adik alami? Tidak. Ada apa tidak? Tidak. Berarti tidak ada kendala selama pembelajaran berlangsung, sehingga sesi yang terakhir adalah kita dapat menyimpulkan. Ya, bisa ada dilihat di depan. Kesimpulan kita hari ini adalah mengenai materi nilai-nilainya dalam Mahabharata, yakni Mahabharata memegang peranan penting dalam tradisi Hindu sebagai bagian dari Weda Semati, memberikan pelajaran moral dan spiritual yang melengkapi ajaran-ajaran dalam Weda. Meskipun tidak dianggap sebagai wahyu langsung dari Ida Sang Hyang Widi seperti Weda Suruti, akan tetapi Mahabharata tetap menjadi teks yang sangat dihormati dan berpengaruh dalam kehidupan religius dan budaya Hindu. Jadi demikianlah kesimpulan yang dapat Ibu berikan. Nanti di pertemuan kita minggu depan, mohon adik-adik persiapkan dari sekarang ya. Minggu depan kita akan membahas mengenai penokohan atau tokoh-tokoh yang berperan penting dalam cerita Mahabharata. Jadi mulai sekarang adik-adik bisa mencari kajian pustaka yang relevan, yang bisa adik-adik nanti pergunakan ya, adik-adik baca di pertemuan kita selanjutnya ya. Baik, karena
pemaparan Ibu sudah selesai, kesimpulan juga sudah Ibu bacakan. Bisa kita tutup pertemuan hari ini dengan pramasanti dan berdoa. Kepada ketua kelas, silakan. Pada saya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pertama kita berdoa. Menurut kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa bersama. Ramba Santi. Om Santi 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 Om.